ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਨ ਦੀਵਾਨ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਧੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, bersyukur ke Waheguru Ji dan Guru Sahib karena memberikan kita peluang sekali lagi untuk berkumpul secara virtual. Walaupun kalian berada di rumah masing-masing, tetapi di mana surtinya atau pikiran kita bisa pergi itu, di situ juga bisa terjadi satsanggat. Dan pada masa-masa yang sukar seperti ini, kita begitu bernasib baik sekali karena diberi kesempatan oleh Guru Sahib untuk berkumpul. Jadi saat Sanggaji, pada hari ini semua kaum atau umat Islam sedunia akan mulai menyambut Ramadan yang pertama. Dan kita tahu bahwa ini merupakan bulan yang begitu suci sekali untuk teman-teman kita yang beragama Islam. Dan oleh karena itu, saya juga memilih topik yang bersangkutan dengan bulan Ramadan ini untuk kita membahas sama-sama pada hari ini, tapi daripada aspek kursiki. Pentingnya bulan Ramadan ini untuk Muslim, tetapi kita juga bisa mengambil iktibar dari sini untuk melihat beberapa aspek fikih yang kita bisa bahas. Jadi, untuk memulai diskusi kita pada hari ini, pada hari ini kita akan melihat kepada kehidupan seorang tokoh agama yang lahir pada hari pertama bulan Ramadan beratus-ratus tahun yang dulu, yaitu Bhagat Fariji. Bhagat Ji dikatakan lahir pada hari pertama bulan Ramadan, dan kita akan melihat sedikit sebanyak mengenai kehidupan Bhagat Ji pada hari ini. Jadi, sebelum kita membahas mengenai kehidupannya Bhagat Ji, eloklah jika kita melihat sedikit sebanyak mengenai sejarah datangnya Bhagat Ji itu, keluarganya Bhagat Fariji ke India, di tempat yang sekarang masuknya di bawah daerah Pakistan. Bhagat Fariji itu asalnya, keluarganya itu berasal daripada Afghanistan, dan dari situlah keluarganya yang berketurunan kerajaan, royal family di Afghanistan, mereka itu pindah ke suatu daerah yang berada di bawah kekuasaan Pakistan sekarang yang dinamakan Multan, karena dulu waktu mereka berada di Afghanistan, moyangnya Bhagat Fariji itu tempatnya itu diserang oleh Ghazni. Dan setelah mereka diserang, keluarganya itu tidak ada pilihan lain tetapi keluar daripada
Afghanistan, dan mereka itu pindah ke suatu daerah di Pakistan yang namanya Multan. Di situ ketika kerajaan ataupun raja-raja yang berada di situ tahu mengenai kedatangannya keluarga Bhagat Feriji ke Multan, apa yang dilakukan mereka adalah atas rasa hormat kepada moyang-moyangnya Bhagat Feriji itu, mereka memberikan suatu tanah yang kosong kepada Bhagatji. Keluarganya itu diberikan suatu plot tanah yang kosong untuk mereka mendirikan rumah di situ dan untuk mereka bisa hidup di situ. Jadi Sangatji, ketika Bhagat Feriji itu lahir pada hari pertamanya Ramadan, atau di dalam Punjabi kita panggilnya Ramzan. Ramzan de pehle din ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, what happens is that semua kazi-kazi, karena Bhagat Feriji ini beragama Islam ya, keluarganya itu dari keturunan Muslim, jadi semua keluarga dan sahabat-sahabat dekat yang datang ketika Bhagatji lahir juga disertakan oleh kazi-kazi, ulama-ulama yang berdekatan yang datang ke situ untuk melihat Bhagat Feriji. Dan mereka tahu kelahiran atau datangnya Bhagat Feriji ini ke dunia bukanlah calang-calang ataupun suatu roh yang biasa, tetapi mereka tahu ini bakal menjadi seorang yang sangat spiritual. Dan oleh karena itu, walaupun hari itu merupakan hari pertamanya Ramadan, mereka sedikit sebanyak menguji dengan mencoba memberikan ASI atau air susu ibu kepada Bhagat Feriji yang baru saja lahir pada ketika itu. Dan karena waktu itu lagi merupakan waktu untuk puasa, ternyata ketika Bhagat Feriji didekatkan sama ibunya Mata Maryam untuk dikasih ASI, Bhagat Feriji ternyata tidak mau menyusu sama ibunya. Dan ulama-ulama atau kazi yang datang waktu itu begitu senang melihat ini, dan mereka waktu itu merasakan bahwa Bhagatji ini adalah suatu roh yang begitu spiritual sekali. Sangatji, mamanya Bhagat Feriji, Mata Maryam, dialah merupakan orang yang paling penting sekali untuk membentuk kehidupan spiritual Bhagat Feriji ketika Bhagat Feriji masih berada dalam usia anak-anak. Mata Maryam itu dikatakan oleh sejarawan bahwa asal-usul keluarganya itu bisa dilihat sampai ke zamannya Nabi Muhammad. Dan oleh dikarenakan itu, Mata Maryam itu sendiri orangnya begitu spiritual sekali, dan dia selalu mengajar Bhagat Feriji ketika dia berada dalam usia anak-anak bahwa, hei anakku, kamu itu haruslah sentiasa mengingati Allah, haruslah sentiasa mengingati Tuhan. Lihat aja perjalanan keluarga kita yang begitu susah sekali. Ketika di Afghanistan, kita dizalimi sama penjajah yang datang di situ, tetapi Tuhan begitu baik sekali sama kita karena diberi suatu rumah, suatu persekitaran yang baru di Multan. Dan oleh karena ini, ketika Bhagat Feriji dalam usia anak-anaknya itu, dia mulai bertanya sama ibunya, "Ma, kenapa saya harus mengingati Allah? Apa yang akan saya dapatkan jika saya mengingati Allah?" Dan waktu itulah si ibu Mata Maryam, dia karena ingin memberi inspirasi, ingin memberi motivasi kepada Bhagat Feriji untuk mengingati Waheguru, jadi waktu itu dia memberi kata-kata ini kepada Bhagat Feriji. "Anakku, jika kamu mengingati Waheguruji, if you remember God, what will happen is that you will be given gourd." Jadi jika kamu mengingati Waheguru, kamu mengingati Allah, kamu mengingati Tuhan, kamu akan diberikan gula. Karena waktu itu saat Sangatji tidak ada permen, tidak ada ice cream, tidak ada apapun coklat atau sebagainya yang bisa dikasih ke anak-anak. Dan anak-anak sukanya yang manis. Jadi waktu itu Ibu Maryam, Mata Maryam itu memikirkan ide ini untuk memberi semacam motivasi kepada Bhagat Feriji untuk mendekatkan diri kepada si Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh mamanya Bhagat Feriji, Mata Maryam, adalah setiap kali Bhagat Feriji melakukan sholatnya,
atau melakukan jap, Allahu, Allahu, Allahu dilakukan seperti itu, mata Maryam dengan secara rahasia, secara curi-curi apa yang dilakukan, di bawah kain sajadahnya itu diletakkan gula. Dan setelah Pagat Fariji selesai sholatnya, matanya akan menunjukkan, ayo ini lihat sendiri, kamu itu dikasih gula sama Allah karena kamu mengingati Allah. Dan setiap kali Pagatji melakukan sholat, setiap kali Pagatji mengingati Allah, setiap kali Pagatji duduk di dalam proses samadhi, dia sentiasa akan mendapatkan gula itu berada di bawah kain sajadahnya. Dan oleh dikarenakan ini, Pagatji mulai muncul rasa ingin beribadat, mulai merasa dirinya termotivasi, terinspirasi untuk melakukan bhakti, untuk melakukan dan sentiasa mengingati nama Allah di dalam hidupnya. Suatu hari saat Sanggaji, ketika usia Pagat Fariji semakin meningkat, mata Maryam itu keluar untuk membeli barang-barang di pasar. Apa yang terjadi adalah mata Maryam ketemu sama beberapa teman-temannya di pasar, dan dia mulai ngobrol sama teman-temannya. Karena ngobrolannya bersama teman-temannya itu, apa yang terjadi adalah Mataji itu telat. Dan dikarenakan Mataji telat, dia mulai khawatir. Waduh, jamnya untuk Pagat Fariji atau anak saya Farid itu habiskan sholatnya sudah dekat. Jangan-jangan nanti ketika habis sholat dia mengangkat kain sajadahnya, dan hari ini jika dia tidak menemukan gula yang berada di situ, gula yang diletakkan oleh saya di bawah kain sajadahnya selama bertahun-tahun, jika dia tidak menemukan gula itu pada hari ini, jangan-jangan rasa sayangnya kepada Allah itu hari ini putus. Jangan-jangan rasa di dalam dirinya untuk beribadat sama Allah itu hari ini akan hancur, dikarenakan ketelatan saya untuk meletakkan gula di bawah kain sajadahnya itu. Mata Maryam dengan cepat meninggalkan teman-temannya dan menuju ke rumahnya. Dan ketika dia sampai di rumah, dia melihat sesuatu yang sangat aneh sekali. Pagat Fariji sudah selesai sholatnya dan lagi duduk. Di depannya Pagat Fariji itu ada beberapa butir gula yang tersedia di situ. Dan mata Maryam mulai menangis melihat peristiwa itu, karena dia tahu hari ini yang memberikan gula kepada Pagat Fariji itu adalah Allah sendiri. Dia tahu Tuhan sendiri hari ini meletakkan gula di situ karena dia tidak mau rasa ibadatnya Pagat Fariji itu putus terhadap Allah pada hari itu. Tetapi apa yang aneh pada hari itu adalah Pagat Fariji tidak mengambil gula itu untuk dimakan. Dibiarkan di depannya. Dan mata Maryam merasa sangat aneh melihat peristiwa itu, hal itu. Dan dia langsung aja pergi ke arah Pagat Fariji dan dia bertanya kepada Pagatji, Farid, ki gal hai aaj tumhe shakar nahi shak rahe? Why are you not eating this sugar? Dan pada waktu itu Pagat Fariji melafazkan kata-kata ini yang kita ketemu di dalam baninya Sri Guru Granth Sahib Maharaj. Frida, shakar, khand, nivat, gud, makhyo maja dudh. Pagat Fariji melafazkan kata-kata ini, artinya syakar itu gula, khand, nivat itu gula jenis yang tetes, gula tetes, gud, makhyo maja dudh, dan susu. Semua perkara yang saya sebutkan ini termasuk madu, susu, gula, dan cebesan daripada tebu yang ketika kita menggigit itu keluar rasa manis yang begitu enak sekali. Semua yang saya namakan ini, kata Pagat Fariji, Frida, Shakar, Khand, Nivat, Gud, Makhyo, Maja, Dudh. Semua perkara yang saya namakan ini, Sabbe Vastu Mithiyan. Semua ini adalah begitu manis sekali. Rab na tu jemtud. Tetapi tidak ada daripada perkara-perkara yang saya sebut ini semanis nama kamu Allah. Tidak ada. Semua perkara ini yang saya sebut yang dikatakan manis oleh dunia ini bisa digambarkan dengan atau diibaratkan, dicontohkan dengan nama Wahai Guru, nama Tuhan yang begitu luar biasa sekali manisnya.
Dan ketika Paget Feriji melafazkan kata-kata ini, mata Maryam sudah tahu bahwa tiba masanya untuk dia jujur sama Paget Feriji, sama anaknya. Dan mata Ji menerangkan kepada Paget Ji, anakku Frida, tujuan melakukan pagati, why we remember God, itu bukanlah untuk mendapatkan gula. Gula itu bukan dikasih oleh Tuhan kepada kita supaya kita mengingatnya. Tetapi kita mengingati Tuhan karena kita pengen bebas daripada janum dan meren. Kita pengen bebas daripada juni yang ada di sini, cakra kehidupan yang ada di sini, dan kita pengen ketemu sama Tuhan. Itulah sebab utama kita melakukan meditasi dan mengingati Tuhan. Ketika Paget Feriji mendengar ini, Paget Ji merasa begitu tertarik sekali untuk mencari Tuhan. Dia pengen ketemu Tuhan, rasa di dalam hatinya itu berkobar-kobar. Where is God? I want to meet God. Dan waktu itu saat Sanggeji, Paget Feriji memutuskan untuk meninggalkan rumahnya. Dan Paget Ji ketika itu pergi ke arah hutan yang berada di dekat kawasan Multan itu, dan sejarawan-sejarawan mengatakan bahwa selama 12 tahun Paget Feriji melakukan macam-macam perkara dalam usahanya untuk mencari Tuhan. Dia sering lapar karena tidak ada makanan yang bisa ditemukan di dalam hutan. Menggantung dirinya dengan kakinya di atas dan kepalanya di bawah di dalam sumur, dengan harapan bahwa nafasnya itu bisa pergi ke pintu ke-10 Tasmadwar. Dan dia mencari guru-guru yang berbeda selama 12 tahun untuk belajar rahasianya untuk mendapatkan Tuhan. Tetapi tidak ada satu pun daripada segala inisiatif yang dilakukan oleh Paget Ji selama 12 tahun itu yang membuahkan hasil. Tidak ada satu pun. Dan dikarenakan dia tidak mendapat makanan yang cukup selama 12 tahun, periode yang begitu lama sekali, apa yang terjadi adalah badannya Paget Feriji itu sudah susut. Paget Feriji became so thin, tulang-tulang rusuk ini bisa dikira satu-satu di atas badannya itu sudah mulai kelihatan. Dan di sini juga keadaan Paget Feriji itu seperti apa? Paget Feriji itu menggambarkan keadaan waktu itu di dalam baninya. Frida tan suka pinjar thia. Paget Feriji menerangkan tan itu adalah badan, suka sudah susut badan saya, pinjar thia kelihatannya seperti saya berada di dalam penjaranya tulang. Karena tulang-tulang rusuk itu kelihatan, semua tulangnya itu mulai kelihatan, kelihatannya seperti dia itu berada di dalam suatu penjara yang terdiri daripada tulang-tulang. Tan suka pinjar thia telinga kunde kag, dan burung-burung gagak itu mulai makan segala daging-daging saya yang berada di atas badan saya. Telinga kunde kag khususnya yang berada di tali itu berarti di telapak tangan. Aja surabana bahdeo dekh bende ke pa. Dan Paget Feriji di dalam pengerti berikutnya begitu kesal sekali dia menerangkan, aja surabana bahdeo, walaupun keadaan saya sudah jelek seperti ini, tetapi surabana bahdeo, saya masih belum ketemu sama Tuhan. Dekh bende ke pag, pag itu berarti nasib, karena lihatlah keadaan saya, walaupun saya sudah berada dalam keadaan fisikal yang seperti ini, saya masih belum ketemukan Tuhan. Aja surabana bahdeo dekh bende ke pag. Waktu itu saat Sanggeji, Paget Feriji, karena dia melakukan meditasi selama 12 tahun, waktu yang begitu lama sekali, jadi meditasinya itu walaupun dia belum menemukan Tuhan, meditasinya itu, pagtinya itu membuahkan hasil dan dia mulai mendapat kekuasaan spiritual. Riddhiya Siddhiya yang dinamakan dalam Punjabi. Riddhi Siddhi itu adalah banyak jenis keupayaan spiritual, keupayaan luar biasa tubuh yang bisa dilakukan oleh seseorang yang melakukan meditasi yang sangat banyak. Dan pada suatu hari, Paget Feriji menyadari hal ini ketika dia lagi pagati, lagi memfokuskan dirinya untuk mengingati Allah. Waktunya Amrit Vela, ketika sang matahari mulai muncul, burung-burung yang berada di hutan itu mulai berkicau. Dan ketika burung-burung itu bersuara ya, Paget Feriji merasa terganggu
oleh suara kicauan burung-burung itu. Dan Bhagat Fariji waktu itu secara tidak sadar, secara tidak mau apapun, dia mengomongkan perkara ini, Chiriyo marjo. Artinya adalah, hei burung-burung, matilah kalian. Dan secara tiba-tiba Bhagat Fariji merasakan hutan itu sudah sepi. Ketika meditasinya selesai, Bhagat Fariji membuka matanya. Apa yang dia melihat itu begitu bikin dia kaget. Burung-burung yang berada di atas pokok-pokok itu semuanya jatuh di tanah dan sudah sepertinya berada dalam keadaan mati. Waktu itu Bhagat Fariji sangat kesal sekali karena kata-katanya itu langsung membuahkan hasil. Dan Bhagat Fariji langsung ngomong di situ, Chiriyo ordejo, hei burung-burung, terbanglah kamu dari sini. Dan waktu itu saat Sanghaji, tiba-tiba apa yang dia melihat adalah si burung-burung itu bangkit dari situ dan semuanya terbang jauh dari situ. Bhagat Fariji pada waktu itu menyadari bahwa karena bhakti yang dilakukan oleh dia sekian lama itu sudah mulai membuahkan hasil, dan dia bisa melihat bahwa kata-katanya itu sudah mulai terjadi apa yang dia ngomongkan. Waktu itu saat Sanghaji, mungkin kita atau sebagian daripada kalian pernah melihat foto Bhagat Fariji di mana Bhagat Fariji lagi baring di tanah di suatu hutan dan dia lagi ngomong sama satu burung gagak yang berada di situ di atas pokok. Di situ saat Sanghaji, Bhagat Fariji begitu kesal sekali karena dia belum menemukan Waheguru, belum menemukan Tuhan, dan dia mengomongkan pangti-pangti ini karena rasa kesalnya itu. Yang kita sering lihat di paintingnya ini, pasti ada pangti ini tertulis di situ. Kaga karang tandolea sagla khaya mas e doi nana mat shuho pil dekhne ki aas. Bhagat Fariji sepertinya lagi ngomong bersama burung gagak. Kaga itu artinya burung gagak. Karang tandolea, burung-burung gagak ini sudah menjelajahi seluruh tubuh badan saya ini dan makan daging dari seluruh badan saya ini. Sagla khaya mas. Tetapi Bhagat Fariji melakukan benti. Dia merayu sama burung gagak ini. E doe nena. Nena itu artinya adalah mata. Doe itu berarti dua. E doe nena mata shuho. Janganlah kamu usik dua mata ini karena per dekhne ki aas. Aas itu adalah harapan. Saya masih punya harapan untuk melihat Waheguru. Saya masih punya harapan untuk ketemu sama Tuhan. Jadi janganlah kamu mengusik dua-dua mata ini. Sanghaji, di sini Bhagat Fariji itu ngomongannya bukan bersama burung gagak yang beneran, tapi ini adalah simbolik. Bhagat Fariji itu ngomongannya adalah bersama Kam, Krodh, Lomo, Hankar, gagak-gagak yang berada di dalam badan kita yang sentiasa menyungkil-nyungkil dan memakan maas kita setiap saat tanpa kita sadari. Burung-burung gagak ini adalah keinginan-keinginan kita yang tidak pernah putus henti. Dan inilah yang sentiasa memakan daging-daging pada badan kita ini dan bikin kita tewas di dalam hidup. Jadi Bhagat Fariji di sini memberikan satu message yang sangat simbolik bahwa hei manusia, sadarlah kamu bahwa Kam, Krodh, Lomo, Hankar itu sentiasa berada di dalam kamu dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar kepada kamu. Dan mengajar kita nimerta, he teaches us humbleness, humility. E doe nana mata shuho, janganlah usik mata ini karena pere dekhne ki aas, saya masih ada harapan untuk ketemu Waheguru. Karena tanpa mata, jika Kam, Krodh, Lomo, Hankar ini mengganggu mata saya, mengusik mata-mata saya ini, habis ini saya tidak akan ada deriya panca indera untuk saya melihat Waheguru. Itu adalah harapannya Bhagat Fariji di sini. Ketika Bhagat Fariji mengungkapkan kata-kata ini, dirinya merasa begitu kesal sekali karena sudah sekian lama waktunya, sudah bertahun-tahun dia melakukan bhakti tetapi dia belum ketemu sama Allah. Waktu itu ketika dia berada di dalam hutan, dia didatangi seorang sadhu. A religious person, a saint, visits Bhagat Fariji in the forest. Tiba-tiba didatangi oleh orang yang sangat spiritual sepertinya, dan
dia bertanya kepada Bhagat Fariji, "Farida, kamu ngapain di hutan ini?" Dan katanya Bhagat Fariji bertutur sama si orang spiritual itu, "Saya berada di sini karena saya punya harapan untuk ketemu sama Allah." Waktu itu that saint explains to Bhagat Fariji, "You cannot see God with these eyes." Kamu tidak bisa melihat Tuhan, melihat Waheguruji dengan dua mata yang berada di luar ini. Karena mata untuk melihat Waheguru itu adalah berbeda. Dan ini juga berada di dalam Gurbaninya Guru Granth Sahib Maharaj, Nanak se akhriya beyan. Nanak se akhriya itu bermaksud mata, beyan itu artinya berbeda. Mata itu adalah beda. Jinna disendo maapi. Mata yang akan kamu pakai untuk melihat Waheguru itu adalah mata yang berbeda, bukan mata yang berada di luar ini. Nanak se akhriya beyan, jinna disendo maapi. Dan jika kita melihat baninya Guru Amardas Maharaj yang kita baca setiap pagi di dalam Ananda Sahib, "E netro meleo har tumme jot tari har bin avarna dekho koi." Jika kita baca pauri ini dengan teliti, di ujung pauri ini Guru Sahib menulis di situ, "Kahe Nanak e netar and se." Guruji mengungkapkan satu rahasia sangat besar di sini, bahwa manusia, sadarkah kamu bahwa mata ini sebenarnya buta? Kahe Nanak e netar and se. Dan ini adalah kata-kata Guru Amardas Ji, tetapi kata-kata yang mirip seperti ini diucapkan oleh sadhu itu kepada Bhagat Fariji beratus-ratus tahun yang dulu sebelum datangnya Guru Amardas Ji. "Hei Farida, kamu tidak bisa melihat Waheguru atau Allah ataupun Tuhan dengan mata di luar ini, mata yang dilihat adalah dari dalam." Dan waktu itu Bhagat Fariji bertanya kepada si sadhu itu, "Gimana caranya saya dapat aktivasi mata yang berada di dalam ini? How do I activate the eyes that are inside me so that I can see God? How do I do that?" Bhagat Fariji bertanya, "Gimana caranya saya dapat melihat Waheguru dengan mata yang berada di dalam?" Dan waktu itu Bhagat Fariji dikasih tahu sama sadhu itu, untuk melihat Waheguruji dari dalam, kamu haruslah dibimbing oleh guru yang benar. Without a true guru, you cannot activate the inner eyes. Tanpa guru yang benar-benar suci, yang bisa membimbing kamu ke jalan yang benar, kamu tidak akan bisa melihat Waheguru dari dalam. Dan ini adalah kata-kata sama yang diajarkan oleh Guru Amardas Ji di dalam Ananda Sahib. "Kahe Nanak eh netar and se." Kenapa Guruji bilang bahwa mata ini adalah buta? Apa yang dianggap sebagai buta dalam Gurbani? Jika kita bertanya kepada Guru Granth Sahib Maharaj, "Maharaj, who is it that you call blind?" Siapa yang dianggap buta oleh kamu, Guruji? Dan Guruji di dalam Bani menerangkan, "Ande ena akhian, jin mukh loen nahe." Artinya adalah, jangan panggil mereka itu buta, orang yang tidak punya deriya penglihatan ini, panca indera penglihatan ini yang sudah rusak, orang yang tidak bisa melihat dengan mata ini, jangan panggil mereka buta. Ini yang diajarkan Guru Bani, "Ande ena akhian, jin mukh loen nahe." Mukh loyen itu artinya tidak ada sinar penglihatan, itu jangan panggil mereka buta. Jadi timbul soalan di sini, kalau mereka bukan buta, Guruji, siapa yang dianggap buta oleh kamu? Dan Guruji menjawab dalam pengerti berikutnya, "Ande sei nanaka." Mereka lah yang buta. Siapa? "Ande sei nanaka je khasmo kuthe jai." Mereka yang sudah meninggalkan Tuhan, mereka itu dianggap buta. Mereka yang sudah meninggalkan Tuhan dan menjalani hidup yang penuh dengan maksiat, hidup yang penuh dengan dosa-dosa, mereka itu dianggap buta oleh Guru Sahib. Dan perkara yang sama diulang oleh Guru Amardas Ji di dalam baninya Ananda Sahib, "Kahe Nanak e netar and se." Kapan netar ini akan terbuka? Netar yang berada di dalam. "Satgur milan dib drisht hoy." Ketika kamu mendapatkan guru yang sempurna, guru yang pura, guru yang tidak ada cacatnya,
barulah mata kamu yang berada di dalam ini akan buka. Ini adalah rahasia yang diungkapkan oleh Guru Amardasi di dalam baninya. Satguru mila dibdrishto. Dan perkara yang sama diterangkan oleh sadhu itu beratus-ratus tahun yang dulu kepada Bhagat Fariji. Frida, carilah guru yang sempurna, barulah kamu akan bisa melihat wahai guru di dalam. Karena waktu itu keadaan Bhagat Fariji sudah luar biasa sekali. Dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur. Dia hanya dihantui oleh rasa pengen ketemu wahai guru yang sudah begitu luar biasa sekali. Saat itu, saat Sanghaji, Bhagat Fariji sudah tewas sekali dan bertanya kepada sadhu itu, di mana saya bisa ketemu guru yang seperti kamu cerita ini, guru yang sempurna yang kamu ceritain ini. Dan sadhu itu memberi ajaran kepada Bhagat Fariji, kamu pergi ke daerah Ajmer, go to this place that is called Ajmer. There you will find a saint, a perfect guru called Kaka Bakhtiar. Pergi ke daerah yang namanya Ajmer. Di situ kamu akan ketemu sama seorang guru spiritual yang begitu sempurna sekali. Dia adalah rupanya Tuhan sendiri. Namanya adalah Kaka Bakhtiar. Pergi ke dia dan mintalah bimbingan daripada dia. Bhagat Fariji turut sama kata-kata sadhu itu dan melakukan perjalanan ke daerah Ajmer. Ketika sampai di Ajmer, Bhagat Fariji melihat Kakak Bakhtiar itu lagi berada bersama anak-anak kecil dan mereka lagi main bola. Bhagat Fariji melihat dari jauh dan mendekati Kakak Bakhtiar, dan Kakak Bakhtiar itu sepertinya tidak melihat Bhagat Fariji yang sudah dekat sama dirinya. Dan Kakak Bakhtiar, dia lagi senyum, lagi dalam keadaan senang, ketawa-ketawa sama anak-anak yang dilihatnya main bola. Tiba-tiba ketika seorang daripada anak itu melontar bola itu kepada posisi yang begitu tinggi sekali, Bhagat Fariji di dalam dirinya tiba-tiba muncul keinginan untuk menunjukkan kepada Kakak Bakhtiar bahwa saya juga punya kekuasaan. Saya bukan calang-calang orangnya. Saya juga melakukan bhakti selama bertahun-tahun dan saya juga punya kekuasaan. Dan apa yang dilakukan Bhagat Fariji adalah dia memfokuskan matanya ke arah bola yang sudah dalam posisi tinggi itu, dan tiba-tiba bola itu kekal di posisi yang tinggi dan tidak turun. Kakak Bakhtiar melihat ke sana dan ke sini mencari sumber kenapa bola itu tiba-tiba kekal di atas dan tidak turun. Waktu itu dia melihat Bhagat Fariji berdiri di suatu sisi, dan Kakak Bakhtiar tanpa ngomong apapun menurunkan kembali bola itu dengan pandangan matanya, dan habis itu meminta anak-anak itu untuk teruskan permainan. Kakak Bakhtiar menghampiri Bhagat Fariji dan bertanya, siapa kamu dan kenapa kamu datang ke sini? Waktu itu Bhagat Fariji bilang kepada Kakak Bakhtiar, saya datang ke sini dengan harapan karena saya mendengar kamu begitu spiritual sekali. Saya ingin kamu menjadi guru saya untuk membimbing saya supaya saya bisa melihat wahyu, bisa melihat Tuhan. Waktu itu Kakak Bakhtiar, karena dia bisa melihat egonya di dalam diri Bhagat Fariji itu masih banyak, masih tinggi sekali, dan dia langsung mengusir Bhagat Fariji, udah kamu pergi dari sini. Saya tuh nggak ada apa-apa yang khas, saya tuh nggak ada apa-apa yang spesial, saya cuma orang biasa, saya nggak bisa membimbing kamu dalam aspek apapun, udah kamu pergi aja dari sini. Bhagat Fariji diusir dari situ. Tetapi Bhagat Fariji tidak mau mengalah. Keesokan harinya, Bhagat Fariji cari lagi Kakak Bakhtiar. Selepas waktu Amrit Vela itu di hutan, Bhagat Fariji berjalan di situ mencari Kakak Bakhtiar. Di bawah suatu pohon, kelihatan Kakak Bakhtiar itu dalam posisi separuh duduk, matanya tertutup, dan kelihatannya seperti di dalam samadhi. Bhagat Fariji menunggu untuk waktu yang sangat lama, tetapi Kakak Bakhtiar tidak membuka matanya. Matahari mulai terbit, dan sinaran matahari itu begitu panas sekali kena pada mukanya Kakak Bakhtiar. Dan Bhagat Fariji melihat ke arah pokok itu, ternyata pokok itu tidak ada satupun daun yang berada di atas, karena semuanya udah luntur, udah turun.
Pagat Feriji waktu itu berpikir di dalam dirinya, kasihan kakak Bakhtiar yang kelihatannya seperti cahaya matahari itu kena pada mukanya dan mengganggu dirinya. Adalah lebih bagus jika saya membantu untuk melindungi mukanya daripada pancaran sinar matahari yang terik itu. Pagat Feriji melihat ke arah pokok itu dan dengan pandangan matanya menggunakan kekuasaan spiritual yang berada di dalam dirinya, dia menghidupkan kembali pokok itu dengan daun-daun yang hijau dan lebat sekali. Kakak Bakhtiar waktu itu bangun karena sinaran matahari yang kena pada mukanya itu tiba-tiba hilang, karena dilindungi oleh daun-daun yang sudah begitu lebat sekali. Kakak Bakhtiar melihat ke atas, kok bisa tiba-tiba pokok yang awalnya itu tidak ada satu pun daun, sekarang begitu banyak daunnya di situ. Dan dia sekali lagi melihat ke arah atas dan semua daun itu kembali jatuh ke tanah. Kakak Bakhtiar bertanya sekali lagi kepada Pagat Feriji itu, why are you here? Dan Pagat Feriji sekali lagi bilang, saya datang karena saya pengen menjadikan kamu guru saya. Tolonglah saya, bimbinglah saya supaya saya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan waktu itu Pagat Feriji diusir sekali lagi karena dianggap menunjukkan kekuasaan spiritual yang berada di dalam dirinya. Kakak Bakhtiar bisa melihat ego yang berada di dalam dirinya Pagat Feriji, dan Pagat Feriji sekali lagi diusir. Pergi kamu dari sini. Saya tidak mau memberi apapun bimbingan ke kamu. Kamu udah punya kekuasaan spiritual. Apalagi yang kamu inginkan dari saya? Saya tidak bisa memberikan apapun yang lebih dari ini kepada kamu. Udah, pergi aja dari sini. Ketika diusir kali kedua, Pagat Feriji begitu sedih sekali. Dan dia berpikir, kenapa saya diusir? Sepanjang malam ketika dia berpikir, dia merasa bahwa kali ketiga ketika dia menghampiri kakak Bakhtiar, dia harus pergi dengan keadaan nimerta. Dia harus pergi dengan keadaan yang tewas tanpa menunjukkan apapun kekuasaan yang berada pada dirinya. So for the third time, untuk kali ketiga, keesokan harinya, Pagat Feriji ketemu lagi sama kakak Bakhtiar dan melakukan benti. Kali ini dengan begitu nimerta sekali, tangannya diginiin, matanya tertutup, kepalanya ditunjuk. Kakak Bakhtiar, hei guru sahib, tolonglah saya. Saya datang dengan harapan yang besar sekali. Saya pengen disatukan dengan wahai Guruji. Kabulkan permintaan saya. Jadikanlah saya murid kamu supaya saya bisa belajar mengenai kehidupan spiritual dari kamu. Kali ini ketika kakak Bakhtiar melihat rasa nimerta, rasa rendah diri yang berada di dalam dirinya Pagat Feriji, kakak Bakhtiar begitu senang sekali. Dia bilang sama Pagat Feriji, kamu mulai hari ini tinggallah bersama saya. Lakukan seva untuk membawa air setiap pagi untuk saya dimandikan, dan kamulah yang akan menjadi in charge untuk seva ini. You will be in charge of the seva of bringing water for my bath every morning. Jadi dia diberikan seva, Pagatji diberikan seva untuk membawa air. Jika musim dingin, airnya itu dipanaskan dulu dan dibawa untuk kakak Bakhtiar bisa mandi. Dan jika musim panas, in summer, what happens is that Pagat Feriji membawa air yang tidak biasa aja, sedang-sedang, daripada sungai untuk dijadikan air untuk mandian kakak Bakhtiar. Namun apa yang aneh dalam sewa ini adalah setelah Pagat Feriji mulai sewa ini, selama 14 tahun saya sengaji, kakak Bakhtiar itu tidak pernah ngomong sama Pagat Feriji. Pagat Feriji did this seva for 14 years, 14 tahun. Walaupun berada begitu dekat sekali sama kakak Bakhtiar, tetapi kakak Bakhtiar refused to speak to Pagat Feriji. Dia tidak pernah ngomong, tidak pernah memberi apapun ucapan, kata-kata atau apapun sama Pagat Feriji yang membawa air secara dilijen setiap pagi selama 14 tahun loh saya sendiri. Saya ketika pertama kali membaca kisah ini beberapa tahun yang lalu, saya merasa begitu
kagum sekali melihat rasa tidak mau menyerah yang berada di dalam dirinya Pagat Feriji. Saat Senggeji 14 tahun itu bukanlah waktu yang pendek. Jika saya dan kalian ya 1 tahun aja ke Gurdwara Sahib setiap hari melakukan ardas, dan selama 1 tahun ardas yang sama itu jika tidak dikabulkan oleh Guru Sahib, jika tidak diturutkan, jika tidak dipenuhi permintaan kita oleh Guru Sahib, apa yang kita lakukan? Guru Granth Sahib ini gak ada apa-apa khasnya. Apa saya memeluk agama Kristen aja? Mending saya tukar agama ke agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, karena saya gak dapat apa yang saya mau dari Guru Granth Sahib. Itu perbedaan saya dan kalian dengan Pagat Feriji. 14 tahun melakukan sewa setiap hari pada waktu Amritwela tanpa sehari pun putus, tidak ada hari libur, tidak ada hari yang dia bisa telat, tidak ada hari yang dia bisa bolos atau minta orang lain gantiin dia, tidak ada saat Senggeji. For every day, for 14 years, Pagat Feriji did the seva of bringing water for the bath of Kaka Bakhtiar, his guru. Ini adalah pengajaran yang begitu gede sekali untuk kita saat Senggeji. Jangan gampang sekali berputus asa, menyerah ketika benti atau ardas kita sama Guru Sahib itu tidak dikabulkan. Jangan langsung menyerah dan bilang, Guruji saya nggak mau sama kamu lagi. Kita tidak boleh seperti itu. Karena pengajaran yang diberikan oleh Guru Sahib, oleh Pagat dalam sejarah kita itu begitu besar sekali. Ini adalah untuk kita menyontohi segala pengajaran ini. Pagat Feriji melakukan seva itu selama 14 tahun, dan setelah 14 tahun pada suatu hari Kakak Bakhtiar memutuskan untuk menguji Pagat Feriji. It came for the test of Pagat Feriji. For 14 years sewanya yang dilakukan dengan begitu luar biasa sekali, Kakak Bakhtiar langsung memutuskan bahwa hari ini saya akan menguji Pagat Feriji. Apa yang terjadi adalah saat Senggeji, waktu itu adalah waktu musim dingin. It was the time of winter. Pagat Feriji bangun awal pagi, mau memasak air. Airnya itu mau dihangatkan, dipanaskan untuk digunakan oleh Kakak Bakhtiar. Tetapi apa yang terjadi pada pagi itu adalah cuacanya sudah begitu dingin sekali karena musim dingin. Ditambah lagi dengan cuaca di luar itu lagi hujan yang sangat lebat. There was a thunderstorm going on outside. It was raining heavily and it was so cold. Rumah Pagat Feriji itu yang dalam keadaan sederhana. Pagat Feriji setelah bangun cepat-cepat pergi ke tempat di mana dia meletakkan longgokan kayu-kayu untuk dibakar, untuk dijadikan api supaya dia bisa memanaskan air. Dan ternyata semua kayu yang berada di situ itu sudah dibasahi air hujan, yang begitu gede sekali hujannya pada pagi itu. Pagat Feriji terduduk di situ dengan rasa kecewa dan dia mulai bertanya-tanya, bagaimana saya akan melakukan sewa saya hari ini? I don't have dry wood anymore. Saya tidak punya kayu yang kering. Saya tidak punya cara untuk melakukan sewa pagi ini untuk menghasilkan api supaya saya bisa memanaskan air. Waktu itu saat Senggeji, Pagat Feriji melafazkan pengti-pengti ini yang berada di dalam seluknya dalam Guru Granth Sahib. Frida galiye chikkad dur kar naal pyare neho. Artinya luar biasa sekali saat Senggeji dengar dengan teliti. Frida galiye itu, gali itu berarti jalan. Galiye chikkad, jalan menuju ke rumah kekasih saya. Jalan yang menuju ke rumah orang yang saya begitu sayangkan. Galiye chikkad, jalannya itu dipenuhi dengan genangan-genangan air. Bayangkan aja seperti jalan-jalan di India yang ada lubang-lubang yang begitu gede sekali ketika hujan yang begitu deras sekali, dipenuhi dengan air yang genangan-genangan airnya itu begitu dalam dan banyak sekali. Galiye chikkad, udah jalannya itu dipenuhi genangan air seperti ini. Durkar, rumah orang yang saya sayangi, rumah orang yang saya cintai itu begitu jauh sekali. Durkar, naal pyare neho,
Tetapi saya sangat menyayangkan orang yang saya pengen ketemu ini. Dia lagi memberi arti yang begitu simbolik sekali. Bhagat Freud di sini dalam pengerti ini mengungkapkan mengenai gurunya Kakak Bakhtiar dan juga Tuhan yang dia merasakan begitu jauh sekali sama dia. Ini adalah pengajaran besar untuk kita saat Senggaji. Galiye Cikar, jalannya kita juga dipenuhi oleh genangan-genangan air yang sangat banyak. Jalan yang saya dan Anda ambil untuk berjalan untuk ke arahnya Waheguruji juga dipenuhi oleh rintangan-rintangan, halangan-halangan seperti genangan air ini. Setiap malam kita mau berusaha untuk bangun Amrit Vela besoknya. Tetapi ketika alarm kita berbunyi, rasa malas itu menguasai kita. Itu adalah satu genangan air, halangan yang besar. Setiap malam kita berusaha untuk tidur awal supaya kita bisa bangun Amrit Vela besoknya. Tetapi kita diundang hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumat malam itu ada partai teman, ultah teman, pernikahan anaknya teman kita. Ada partai sanggit sampai tengah malam. Kita juga ikut menari di sana, party di sana sampai telat malam. Bagaimana caranya kita bisa bangun untuk Amrit Vela saat Senggaji? Ini semua adalah genangan-genangan air yang menjadi halangan untuk kita ke Waheguruji. Galiye Cikar, durkar. Dan Waheguruji itu untuk kita merasakan Waheguruji itu begitu jauh dari kita. Dur sekali, jauh sekali, durkar. Tetapi Bhagat Freud bilang, Nal pyare neho, saya sayang sama Waheguru. Saya sayang sama guru saya Kakak Bakhtiar yang saya pengen ke arahnya dia. Dan di dalam pengerti berikutnya dia menerangkan dilemanya. Chala tapi jai kembali, raha ta tutte neho. Jika saya pergi, chala tapi jai kembali. Jika saya pergi dalam keadaan hujan ini ke arah rumahnya Kakak Bakhtiar, saya akan basah. Tetapi jika saya tidak pergi, raha, jika saya tinggal, tan tutte itu berartinya hancur, putus, neho. Hancurlah rasa sayang saya karena saya tidak bisa melakukan sewa pada hari ini. Sama sepertinya dengan kita saat Senggaji, jika kita tewas dan takut dikarenakan genangan-genangan air yang menghalang kita untuk mengambil Amrit, genangan-genangan air Cikar yang menghalang kita untuk mendekatkan diri daripada Waheguru, rasa minder daripada teman-teman, rasa takut diperli sama teman-teman, rasa tidak bisa meninggalkan segala keburukan, semua ini yang menghalang kita. Kita juga takut kita akan sentiasa jauh daripada Waheguruji karena kita takut basah, kita takut kena genangan air itu. Sama seperti Bhagat Freud, rahata tuteneho. Dan ketika itu Bhagat Freud memutuskan, no matter what happens, saya akan pergi untuk sewa saya hari ini. I want to go for my sewa today. Dan di sini Bhagat Freud melafazkan pengerti yang berikutnya. Sijjo pijjo sijjo kembali, Allah bersamahu. Artinya adalah biarlah saya basah hari ini. Pijjo sijjo kembali. Kembali itu berarti pakaian saya, kambal yang diambil oleh saya, the clothes that I drape around myself, let it be wet. Pijjo sijjo kembali. Allah bersamahu, walaupun lagi hujan di luar itu lagi hujan deras sekali, hujan yang diturunkan oleh Allah. Allah bersamahu. Allah itu menurunkan hujan di luar yang begitu gede sekali, tetapi saya tidak peduli lagi. Saya pengen dan saya rela untuk basah di dalam hujan ini. Ini simbolik sekali saat Senggaji ajarannya untuk kita. Hujan di luar itu adalah hujannya kaljo. Hujan halangan-halangan yang menghalang kita untuk mendekatkan diri ke Waheguru. Tetapi Bhagat, orang yang menyayangi Waheguru itu tidak takut basah di dalam hujan itu. Dia akan tetap menghalangi kaljuk itu untuk mendekatkan diri ke Waheguru. Inilah arti simbolik di pengerti ini. Pijjo sijjo kembali, Allah bersamahu. Jaye mila tina sajna tutte nai neho. Jaye mila, saya pengen pergi ketemu sama sajan saya, sama orang yang saya sayang. Jaye mila tina sajna tutte nai neho. Biarlah rasa sayang saya tidak putus. Biarlah rasa kasih sayang, rasa cinta saya kepada guru saya, kepada Waheguru tidak putus. Dan habis mengungkapkan ini, Bhagat Freud mengambil kembal cadar yang gede sekali di atas dirinya dan dia keluar di dalam hujan yang begitu luar biasa sekali gedenya dalam cuaca yang dingin.
Dalam perjalanannya ke arah rumah kakak Bakhtiar, dia melihat dari jauh ada suatu rumah yang bercahaya. Bhagat Fariji menghampiri rumah itu saat sengaja dan mengetuk pintu di situ. Keluar seorang wanita yang usianya muda, dan Bhagat Fariji bertanya kepada wanita itu bahwa saya datang sini dalam keadaan malam ini karena saya menginginkan api. Saya menginginkan sumber api, saya pengen sejenis apapun sumber yang bisa dipakai untuk menghasilkan api. Dan wanita itu siapa Sah Senggeji? Rumah yang diketuk oleh Bhagat Fariji waktu Amritwala itu adalah rumahnya seorang pelacur. Dan ketika Bhagat Fariji bilang bahwa dia memerlukan api, pelacur itu karena di dalamnya itu penuh dengan dosa. Bani juga menerangkan pengerti ini dengar dengan teliti. Andar hoe so nikla nah syapa-syapaya. Apa yang berada di dalam diri kamu, andar hoe so nikla, itulah yang akan keluar. Nah syapa-syapaya, tidak bisa disembunyikan. Seorang Bhagat, seorang gursik itu di dalamnya penuh dengan kebaikan, yang keluar daripada dirinya adalah kebaikan. Seorang yang berdosa, yang melakukan maksiat, yang berzina, yang melakukan hubungan seksual bersama wanita yang bukan istrinya, dia akan melihat semua wanita dengan pandangan seperti itu. Seorang yang suka berjudi, dia akan melihat segala opportunity untuk berjudi di dalam semua keadaan. Dan sama di dalam keadaan ini, ketika pelacur itu mendengar bahwa Bhagat Fariji itu butuh api, interpretasi pelacur itu adalah ke arah seksual, ke arah yang tidak benar. Dan waktu itu dia dalam nada yang sedikit sinis, sedikit bercanda, memberitahu Bhagat Fariji, tidak segampang itu untuk kamu diberi api kehangatan dari saya. Karena Bhagat Fariji sudah berusia, pelacur itu juga tidak rela dan tidak mau memberikan apapun kepada Bhagat Fariji, karena di dalam tanggapannya Bhagat Fariji itu menginginkan tubuhnya. Dan waktu itu dia bilang sama Bhagat Fariji, jika kamu mau api, bayarannya adalah kamu harus memberikan satu daripada mata kamu kepada saya. Dalam nada yang sinis sekali, in a very sarcastic, half joking way, the prostitute says to Bhagat Fariji, if you want fire, you have to give me your eye. One of your eye has to be given to me so that I can give you fire. Dan Bhagat Fariji Bhagat Fariji pada waktu itu tanpa berpikir panjang, dia meminta pisau daripada pelacur itu. Dan di depannya pelacur itu, dia menyungkilkan matanya keluar dan memberikan kepada pelacur itu. Ini adalah sejarahnya kita saat Senggeji. Sejarahnya Bhagat Fariji. Tana tena Bhagat Jana. Makanya Bhagat Fariji ini bisa muncul di dalam Guru Granth Sahib. Karena pengorbanannya untuk melakukan sewa begitu besar sekali, dia menyungkilkan matanya. He takes out his eye, he gives it to the prostitute, dan habis itu dastarnya ini dikeluarkan, lard daripada dastar ini dipotong, dicari keluar kain daripada serbannya dan diikat di sekeliling matanya itu untuk menutup matanya yang sudah dikeluarkan dan dikasih ke prostitut, ke pelacur itu. Pelacur itu tidak bisa ngomong, dalam keadaan kaget, segera memberikan kayu kepada Bhagat Fariji karena dianggap orang ini sudah gila. Dan dia cepat-cepat menutup pintunya. Bhagat Fariji begitu senang sekali melihat dia mendapat kayu-kayu yang masih tidak basah. Dia segera memeluk kayu-kayu itu, membawa kembali ke rumahnya, menghidupkan api, memanaskan air dan membawa ke kakak Bakhtiar untuk dimandikan. Saat Senggeji pagi itu, ketika kakak Bakhtiar selesai mandi, dia melihat ke arah Bhagat Fariji untuk kali pertama dalam masa 14 tahun. Dan waktu itu dia bertanya kepada Bhagat Fariji untuk kali pertama dalam 14 tahun. Dia bersuara, dia memanggil Bhagat Fariji, Farida, what happened to your eye? Apa yang terjadi sama mata kamu, kenapa ditutup? Dan Bhagat Fariji dalam bahasa Punjabi yang lama waktu itu menerangkan kepada kakak Bakhtiar, dia menyembunyikan perkara yang sebenar. Bhagat Fariji bilang, mere akh ai hai. Artinya adalah saya lagi sakit mata. Dalam istilah medis kita bisa mengasumsikan bahwa
mungkin yang dimaknakan oleh Pagat Feriji waktu itu adalah konjungtivitis, sakit mata, dan mata ini akan bertukar menjadi merah. Dan orang dulu ketika matanya sakit biasanya mereka akan menutup mata itu supaya tidak kena jangkitannya pada orang lain. Tetapi ngomongannya begitu positif sekali. Orang dahulu itu mereka tidak ngomong Meri ak dokhdi, tidak seperti itu. Meri ak ai, saya lagi, kalau terjemah ke bahasa Indonesia itu ibaratnya saya lagi didatangi mata, seperti itu. Meri ak ai. Dan kakak Bakhtiar yang tahu apa yang sebenarnya terjadi waktu itu tersenyum dan bilang kepada Feriji, "Je teri akh ai hai, ta ai hai." Jika kamu didatangi mata, maka benarlah kamu itu diberi mata. Saat sengaja Pagat Feriji merasa sesuatu di situ dan cepat-cepat dia mengeluarkan kain yang menyeliputi matanya itu, dan dia begitu kaget sekali, darahnya yang keluar membuak-buak dari tadi itu sudah berhenti, dan di situ ada suatu mata yang baru yang diberi oleh kata-kata kakak Bakhtiar. Teri sewa safal hai. Dikasih tahu sama kakak Bakhtiar, sewa kamu itu safal sekarang, dan kamu diberikan mata yang baru karena kamu telah melakukan sewa tanpa melihat apapun. Kamu mengutamakan sewa kamu tanpa melihat apapun. Saat Senggeji, sejarawan menulis di dalam buku bahwa mata baru yang dikasih oleh kakak Bakhtiar ini size-nya sedikit lebih kecil daripada mata aslinya Pagat Feriji. Dan sampai sekarang keturunannya Pagat Feriji itu dikatakan pasti ada anak lelaki yang lahir di dalam keturunannya itu dengan satu mata yang lebih kecil. Dan keturunannya Pagat Feriji ketika lahir seorang anak lelaki di dalam keluarga, mereka akan cepat-cepat memeriksa bayi itu untuk melihat apakah satu matanya itu kecil dari yang sebelah lagi apa enggak. Dan jika emang kelihatan lebih kecil dari satu belah lagi, mereka sangat bersyukur dan menganggap bayi itu orang yang spiritual, dengan mengingati pengorbanannya Pagat Feriji yang melakukan sewa untuk gurunya tanpa melihat apapun di lain. Saat Senggeji setelah selesai sewanya itu, kakak Bakhtiar memeluk Pagat Feriji, dan pada waktu itu di dalam dirinya Pagat Feriji timbul prakash Allah. Ketika kakak Bakhtiar senang dengan sewanya Pagat Feriji selama 14 tahun, semua ego, kotoran homek, kotoran hengkar yang berada di dalam Pagat Feriji itu luput sama sekali. Kakak Bakhtiar itu memberikan kirpa kepada Pagat Feriji dan memberikan prakash. Muncullah sinar Waheguru, sinarnya Tuhan, sinarnya Allah di dalam dirinya Pagat Feriji, dan Pagat Feriji waktu itu melihat Allah dan ketemu sama Allah pada waktu itu. Pagat Feriji menangis untuk waktu yang sekian lama dalam keadaan anand, dalam keadaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, karena atmanya yang begitu mendambakan Waheguru, menginginkan Tuhan untuk bertahun-tahun akhirnya ketemu sama Tuhan. Kita hanya bisa asumsikan bagaimana perasaan Anand ketika itu. Kakak Bakhtiar bilang sama Pagat Feriji, "Ayo, mulai hari ini sewa kamu adalah selesai di sini. Kamu harus pergi keluar kembali ke dunia dan membimbing mereka ke arah Tuhan. Bimbinglah orang-orang di luar itu juga untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ajaran-ajaran Allah." Pagat Feriji setelah itu saat Senggeji meninggalkan kakak Bakhtiar dan menghabiskan kehidupannya itu di dalam ibadatnya Allah. Saat Senggeji, sangat banyak pengajaran yang kita bisa ambil daripada kehidupannya Pagat Feriji. Dan yang saya ceritakan ini adalah sedikit sebanyak ringkasan daripada kehidupan secara garis besarnya Pagat Feriji dalam masa 1 jam ini, di-sharing sama kalian peristiwa-peristiwa besar yang berlaku di dalam kehidupan Pagat Feriji. Sekarang kita bahas mengenai pengajaran-pengajaran yang kita bisa dapat dari gurbaninya Pagat Feriji, Slok Pagat Feriji yang datang di dalam Guru Granth Sahib Ji Maharaj pada 1300 lebih. Ketika hampir tamatnya Guru Granth Sahib Maharaj itu, ada Bani Slok Pagat Feriji yang dibaca.
Sangat banyak sekali pengajaran yang kita bisa ambil daripada Bani Bhagat Fariji, tetapi saya ingin menitik beratkan, memfokuskan kepada 5 poin utama yang kita bisa ambil iktibar atau ambil pengajaran pada hari ini. Let's look at 5 of the main teachings of Bhagat Fariji through Gurbani. Kita lihat 5 pengajaran yang gede, yang paling besar sekali yang kita bisa belajar daripada baninya Bhagat Fariji. Jika Anda punya HP, saya berharap ketika saya sharing seperti ini dari awal kata tadi, saya menyebutkan pengerti-pengerti itu karena tidak bisa muncul di screen. Paling nggak kalian yang ngerti Gurbani, carilah, ketiklah di HP kalian pengerti-pengerti yang saya sebut tadi dan dibaca translasinya dan di save pengerti-pengerti ini supaya menjadi iktibar untuk kita ketika kita leka dengan dunia di luar ini, kita bisa mengambil pengajaran daripada pengerti-pengerti ini. Saat sengaji, पहली शिक्षा भगत फरीजी दी फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए. Artinya adalah, hey Farida, bure itu artinya adalah orang jahat, bure da palakar, lakukanlah kebaikan kepada orang yang jahat. Gussa man na handai, gussa itu artinya kemarahan, man di dalam benak kamu, na handai, jangan biarkan rasa marah itu ada di dalam diri kamu. Artinya adalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang sangat jahat, jelek kepada kita, saat sengaja jangan biarkan rasa marah itu muncul di dalam. Ini adalah sangat susah sekali. Karena ketika sesiapapun melakukan sesuatu yang jahat sama kita ataupun memarahi kita, perkara pertama yang terjadi adalah di dalam diri kita, ego kita akan muncul dan kita akan datang rasa marah. Tetapi Gurbani mengajar kita untuk melakukan yang kebalik. Jangan marah sama orang yang melakukan perkara yang jahat sama kamu. Janjinya apa? Jika kamu bisa melakukan ini, janjinya adalah dehi rog na lagai. Jika kamu melakukan ini, badan kamu, dehi, your body, rog na lagai, tidak akan kena penyakit apapun. Pala sab kish pai, dan kamu akan dikaruniakan segala karuniaan Tuhan. When you can do this, when you can avoid being angry at someone that does bad to you, you will not be with any illness. Tidak akan dapat penyakit apapun. Dan ini sekarang mulai dikaji oleh sains. Ketika kita menyimpan rasa marah di dalamnya saat sengaja, itu hanya merugikan kita. Pandit Hardayalji di dalam tulisannya dia ada suatu buku. Dia menuliskan di situ sesuatu yang sangat indah sekali yang saya pengen sharing. Apa perbedaan di antara racun dengan rasa marah? What is the difference between poison and anger? Itu rasa marah dengan racun atau zahir ini adalah, racun ini ya, sepoten apapun racun ini, sekuat apapun racun ini ya, kita menyimpan racun itu di dalam suatu bekas, racun itu tidak akan mengapa-apakan bekas itu. Bekas di mana racun itu disimpan itu tetap elok aja. Dia tidak apa-apa bekasnya. Tetapi rasa marah ini ketika kita menyimpan di dalam badan kita, kita menyimpan di dalam minda kita, di dalam benak kita, rasa marah ini akan merugikan dan menghancurkan kita sendiri. Is dehi antar panch chor vasai. Kita tahu sebelum ini kita sudah bahas bahwa di dalam diri kita ini ada kam, krodh, lobh, ahangkar. Kam, krodh, kaya ko gala. Guruji menerangkan bahwa merasa keinginan, kam, rasa seksual, dan krodh itu menghancurkan, merepotkan dalaman kita. Saat sengaja sangat susah sekali untuk melupakan sesuatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sama kita dan kita menyimpan di dalam hati kita selama bertahun-tahun. Oh, si dia itu pernah marah saya 30 tahun yang dulu. Si dia itu pernah melakukan perkara ini sama saya 40 tahun yang lalu. Dan kita masih mengangkat dan menyimpan rasa marah itu di dalam sampai sekarang. Tidak boleh seperti itu. Bani mengajar kita untuk mengeluarkan segala ini, memaafkan mereka dan hidup seperti biasa. Gussa man na handai. Do not let anger come into yourself. Itu adalah pengajaran pertama yang kita dapat daripada baninya Bhagat Fariji. Yang kedua, kita lihat Bhagat Fariji mengajar kita
mengenai Gursik itu atau orang-orang dunia yang lain. Setelah dia mendapat pencerahan daripada Allah, dia sharing sama kita, Frida, jungle kya apa beh? Ngapain seseorang itu bersusah payah pergi ke jungle, itu artinya hutan. The forest, the jungle. Ngapain seseorang itu ke jungle? Frida, jungle kya apa beh? Kenapa seseorang itu harus ke jungle? Bersusah payah untuk mencari Waheguruji di dalam hutan, dan dia menerangkan Van Kanda Moreh. Ketika seseorang itu bersusah payah di hutan itu, dia kena sama pokok-pokok, belukar-belukar semak yang berada di situ yang ada banyak durinya itu, dan akan kena pada badan. Ngapain kamu susah-susah seperti itu? Pengerti berikutnya, pengerti menerangkan Vasi Kanthiyatiyah. Waheguruji itu berada di dalam kamu. Bahar kya tunde? Ngapain kamu cari dia di luar? Ngapain kamu mencari Allah? Ngapain kamu mencari Waheguru, mencari Tuhan di luar, di hutan, di luar, dimanapun? Dan ini adalah cocok dengan baninya Guru Sahib yang menerangkan Sab kich karna bahar nahi. Semuanya itu berada di dalam hirda kamu, di dalam benak kamu. Bahar nahi, tidak di luar. Bahar tola, siapa yang mencari di luar? Tola itu artinya mencari, bahar di luar. Bahar tola so parma kulahi. Dia yang mencari di luar itu sudah sesat jalannya. Karena tidak ada di luar, semuanya berada di dalam. Ini adalah pengajaran kedua Bhagat Fariji. Yang ketiga, Bhagat Fariji mengajar kita untuk sabar. Hidup di dalam kesederhanaan. Rukhi sukhi khaye ka, thanda pani piyo. Makanlah rukhi sukhi, itu berarti misalnya chapati persada yang setelah masak itu tidak ada ghee di atasnya, cuma dimakan begitu saja. Rukhi sukhi persada yang simple, tidak ada disalut dengan ghee di atas. Thanda pani, air biasa, air yang dingin itu diminum bersama roti, itu aja makanannya. Ini adalah simbolik untuk mengajar kita arti kehidupan yang sederhana. Dan pengerti yang berikutnya, Bhagavad menerangkan, Frida, deh parai chopadi, na tersaye jiyo. Jika kamu melihat persada orang lain itu disalut oleh ghee yang begitu tebal sekali, banyak sekali ghee-nya, berarti dia, maksudnya di sini adalah jika kamu melihat orang lain itu diberi lebih banyak kekayaan, orang lain itu hartanya lebih banyak dikasih oleh Waheguru itu, na tersaye jiyo, janganlah kamu ngiri hati sama dia. Kamu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Waheguru untuk kamu. Jangan melihat kelebihan orang lain dan merasa seperti, wah saya kok gini hidupnya, tidak ada apa-apa yang khas, tidak diberikan ini, tidak diberikan itu, padahal Waheguru sudah memberikan karuniaan yang sangat banyak kepada kamu. Ini pengajaran yang ketiga. Chauथा, Bhagat Fariji menitik beratkan Amrit Vela dengan begitu luar biasa sekali. Frida, pichal raat na jagyo, jivan dado moyoe. Orang yang tidak bangun pada masa Amrit Vela itu, pichal raat itu berarti pehernya daripada malam yang terakhir, berarti jam 3 sampai jam 6 itu peher yang terakhir. Pichal raat na jagyo, yang tidak bangun pada waktu ini, jivan dado moyoe. Berarti walaupun mereka masih hidup, tetapi mereka itu adalah seperti mayat. Ingat saat senggeji, jika kita malas untuk bangun Amrit Vela, Bani memanggil kita mayat. Adakah saya dan kalian setuju untuk hidup di dalam dunia ini? Dalam pandangan Guruji, kita itu dilihat seperti mayat. Ini bukan kata-kata saya. Gurbani carry hai, jivan dado moyoe. Bani mengajar kita, dan yang lebih menyakitkan di dalam untuk membangunkan kita, Bhagavad memberi kita tusukan yang begitu tajam sekali. Jai tai rab visaryoe ta rab na visaryo. Jika kamu sudah melupakan Waheguruji, Waheguruji masih belum dan tidak akan pernah melupakan kamu. Jai tai rab visarya ta rab na visaryoe. Walaupun kamu melupakan Waheguru, tapi Waheguru tidak akan pernah melupakan kamu. Benar kan saat senggeji? Kita hidup kadang itu tidak sempat japji, tidak sempat mau rela sayap, tidak sempat mau sesaat pun memikirkan Waheguru dalam kehidupan kita yang begitu sibuk sekali. Tetapi Waheguru tetap memberi kita makan.
tetap memberi kita nafas untuk bernafas, tetap memberikan kita anak-anak untuk disayangi, memberikan kita segala kesenangan yang kita butuh, itu tetap diberikan oleh Waheguruji. Jadi ini pengajaran keempat Amrit Vela yang dititik beratkan oleh Waheguru. Ada banyak pengerti lagi mengenai Amrit Vela. Frida Raat Kathuri Vandia, Bhagat Fariji menerangkan pada Amrit Vela itu ada suatu kewangian yang tersebar semasa Amrit Vela. Raat Kathuri Vandia, Sutya Mirana Pau. Tetapi Sutya, orang yang tidur itu tidak bisa mendapatkan ini. Jinna Nain Nindravale. Nain itu artinya mata, Nindravale itu penuh dengan tidur. Mata yang lagi penuh dengan tidur itu, mata yang orang yang lagi tidur itu, tina menukau, gimana caranya mereka bisa mendapatkan kewangian ini. Kewangian yang dimaksudkan oleh Bhagat Fariji di sini adalah kirpanya Waheguruji. Saat Sanghaji, Amrit Vela itu juga begitu dititik beratkan oleh Bhagat Fariji dengan banyak pengerti lagi. Kelima yang kita akan lihat adalah Bhagat Fariji mengajar kita rahasia untuk hidup di dalam dunia ini adalah you need to have 3 qualities. For you to live in this world, untuk hidup di dunia ini ada 3 quality yang begitu penting sekali yang kamu butuh. Niven so akhar, khavan gun, jehba maniya mant. Ini adalah pengajaran yang menurut saya begitu luar biasa sekali. Niven itu artinya nimerta, humility, rasa rendah diri. Niven so akhar, Khavan itu adalah, jadi yang pertama nimerta, humility. Khavan gun, khavan itu artinya forgiveness, khima, memaafkan. Ya nggak apa-apa, memaafkan tanpa membiarkan rasa marah itu datang. Khavan gun, jehba maniya mant. Jehba itu artinya lidah, maniya mant artinya lidah ini dipenuhi dengan kata-kata yang manis. Mit Bolada Ji, Har Sajjan Swami Mora Bani berkali-kali mengingatkan jangan ngomong yang pedas, jangan ngomong yang kasar, yang keras, yang akan menyakitkan hati orang lain. Do not speak such words. When it is not necessary, do not do all this. These 3 things, Pene Veskar. 3 perkara ini dijadikan pakaian kamu. 3 perkara ini, nimerta, humility, forgiveness, and sweet speech. 3 perkara ini dijadikan pakaian kamu. Pene Veskar. Dan jika kamu melakukan ini, kamu bisa mendapatkan Waheguru. Barulah kamu bisa mendapatkan dan mendekatkan diri kamu dengan Waheguru. Tawasya Kant Bani Bhagat Fariji menerangkan seperti itu. Saat Sanghaji, waktunya tinggal sekitar 10 menitan lagi. Kita sudah selesai membahas mengenai Bhagat Fariji. Niat di hati saya karena hari ini hari pertama Ramadan dan hari lahirnya Bhagat Fariji di dunia ini. Selain itu, hari ini juga hari yang sangat khas karena hari ini adalah hari datangnya Guru Angad Dev Ji Maharaj, guru yang kedua ke dunia ini. Prakash Purab of Guru Angad Dev Ji Maharaj in this world. Izinkan saya untuk mengambil beberapa menit lagi daripada masa kalian untuk cuman ngomong sedikit mengenai Guru Angad Dev Ji Maharaj karena hari ini adalah Guru Purabnya Guru Sahib. Hari ini adalah hari Guru Angad Dev Ji Maharaj datang ke dunia ini. Saat Sanghaji, on this day, Guru Angad Dev Maharaj yang namanya sebelum menjadi Guru Angad Dev Ji adalah Pai Lehna. Guru Angad Dev Ji dulu yang dikenali dengan namanya Pai Lehna lahir di dalam rumahnya Baba Ferumal dan juga Mata Sebraiji. Dan waktu itu ketika Guru Angad Dev Ji atau Pai Lehna Ji lahir, cerita kehidupan awalnya Guru Sahib itu begitu panjang sekali. Tetapi yang pengen saya bahas adalah mengenai beberapa perkara yang kita bisa mengambil pengajaran daripada jiwanya Guru Sahib dan juga kita melihat pemberian Guru Angad Dev Ji kepada Guru Sikh. Pemberian Guru Angad Dev Ji kepada Sikhi. What did Guru Angad Dev Ji give us? Saat Sanghaji, yang pertama, Guru Angad Dev Ji itu mungkin kita pernah mendengar ya, setiap kali mau mengambil hukum nama,
kita mendengar syabat ini, so kaho tal guru seviya ahne se sahaj subahe darshan parsiya guru ka janam maran dukh jaye होवे सिफ्त खसम की नूर अरसों कुरसों चटिया तुद दिठे सच्चे पातशाह mal janam janam di katia. Kita sering mendengar Pak Chiseng, Gyani Ji atau siapapun kadang-kadang membaca kata-kata ini sebelum mengambil hukum dhamma. Sah Sanggaji, mungkin kalian tidak pernah tahu sebelum ini, Guru Angad Dev Ji Maharaj begitu luar biasa sekali drishtinya atau pandangan matanya Guru Sahib. Guru Sahib jika dia melihat ke arah seseorang itu, segala duka, segala kesusahan, segala penyakit yang ada pada orang itu akan hilang. Dan ini adalah daripada sejarah di Khadur Sahib, tempat tinggalnya Guru Angad Dev Maharaj. Every Amrit Vela di Khadur Sahib, ketika Guru Angad Dev Ji sudah selesai netname-nya, sudah selesai bangun Amrit Vela, Guruji akan membuka pintu rumahnya. Dan apa yang terjadi waktu itu di Khadur Sahib adalah Sah Sanggaji, Sanggat itu walaupun Amrit Vela matahari belum lagi muncul, Sanggat itu sudah begitu banyak sekali orang berdiri di depan pintu rumahnya Guru Angad Dev Ji Maharaj. Kenapa? Karena mereka berharapan ketika Guruji membuka pintu itu, pandangan mata Guru Sahib itu akan kena pada saya dan semua duka saya itu akan hancur. जिस दे उत्ते गुरु अंगद देव जी महाराज अपनी निगाह मार दिंदे सन, उन्हां दे सारे दुख चले जाते. Jadi sangat dulu itu jika ada yang menderita penyakit-penyakit seperti leprosi, penyakit kusta, penyakit lain yang tidak bisa disembuhkan oleh orang lain, penyakit dalaman, orang-orang yang menderita dikarenakan apapun hal yang lain itu, mereka akan berebut-rebut ketika Amrit Vela untuk berada di depan pandangan matanya Guru Sahib. Dan ketika Guru Sahib berjalan keluar dari rumahnya ke derbar, ke Dharamsala yang berada di situ, Sanggat akan bergilir-gilir pergi methadik di depan Guru Sahib dan pengen ke depannya Guru Sahib supaya Guru Sahib melihat mereka. Begitu luar biasa sekali Guru Angad Dev Maharaj di nigah pandangan mata Guru Angad Dev Ji. So kaho tal di dalam bani Patan Deswaye Patal menerangkan di situ, so kaho tal gur sevya. Ini syabdnya awalnya ameo sub drishti kare. Jadi ada syabdnya yang menerangkan mengenai pandangan matanya Guru Sahib. Dua pengeti yang terakhir kita bahas karena waktunya mepet. So kaho tal gur sevya. Guru Pat Tal di sini namanya Tal, dia seorang Pat, menerangkan di sini so kaho tal gur sevya ahnis, dia yang menyayangi Guru Sahib dan berada di dalam keadaan sahaj. Darshan parsiya guru ka, so kaho tal guru sevya ahnis sahaj subahe darshan parsiya guru ka. Ketika dia mendapat darshan Guru Angad Dev Ji Maharaj, janam maran dukh jai. Begitu luar biasa sekali pandangan mata Guru Angad Dev Ji. Kehidupan saya di dalam cakra 8,4 million life cycle reinkarnasi itu berakhir. Saat Sanggaji, itulah kebesarannya Guru Angad Dev Maharaj. Hove sift ka samedi nur arson kurson chatia tud dithe sache pasha. Ketika saya melihat kamu, ketika saya dilihat oleh kamu Guru Angad Dev Maharaj, mal kotoran janam di kotoran saya daripada segala kehidupan saya sebelum ini, katia, itu terhapus. Patane Swaye ini adalah untuk Swaye Mahalla Duja, berarti khas ditujukan untuk Guru Angad Dev Maharaj. Dan ini cocok dengan sejarah yang menceritakan mengenai keadaan di Khadur Sahib dulu ketika Guru Angad Dev Ji berada di atas Gurta Gati. Saat Sanggaji, Guru Angad Dev Maharaj, pemberiannya kepada kita adalah begitu luar biasa sekali dan tidak bisa diungkapkan oleh lidah saya yang terbatas ini. Japji Sahib yang kita baca sekarang, baninya Japji Sahib itu dari awal sampai ke sebelum selok itu adalah dituturkan atau dilafazkan oleh Guru Nanak. Tetapi selok Pavan Guru Pani Pita Mata Tartamahat Divsra Doi Dai Daya Khela Sagal Jagat Changyaya Buryaya Vacha Dharma Hadur Karmi Apo Apni
के नेड़े के दूर जिन्नी नाम त्याया गए masakit kaal nanak te mukh ujale keti chuti naal. Ini adalah kata-kata seluk dari Guru Angad Dev Maharaj. Baninya Japji Sahib seperti yang kita baca hari ini tidak diungkapkan oleh Guru Nanak dalam keadaan atau bentukannya seperti sekarang. Cebisan-cebisan Japji Sahib, pauri-pauri itu diungkapkan, dilafazkan oleh Guru Nanak pada periode-periode yang berbeda. Tetapi setelah misalnya ketika Guru Nanak Dev Ji Maharaj pulang dari Sachkhand, Maharaj menggambarkan Sachkhand, so dar tera keha, so kar keha. Gimana Sachkhand itu rupanya seperti apa? Siapa yang menyanyi, siapa yang memuji Waheguru di Sachkhand itu digambarkan melalui pauri itu. Ada pauri satu lagi yang menerangkan awal daripada ciptaan dunia, ciptaan segala yang kita lihat ini. Semua pauri-pauri ini dilafazkan, dituturkan oleh Guru Nanak at different periods. Tetapi setelah Guru Angad Dev Ji dijadikan guru oleh Guru Nanak Dev Ji dan diberikan nama Angad, Guruji meminta Guru Angad Dev Ji, Angad मैनू अपने वालों एक ऐसी बाणी सुनाओ. Dan waktu itu Guru Angad Dev Ji Maharaj melafazkan Japji Sahib dalam bentukan yang saya dan Anda baca, yang ada di dalam netenim saya dan kalian. Japji Sahib yang kita baca sekarang ini adalah pemberian Guru Angad Dev Ji dalam bentukannya ini dituturkan, dilafazkan oleh Guru Angad Dev Ji di depannya Guru Nanak untuk kita dijadikan sebagai netenim. Pemberian yang Guru Angad Dev Ji. Gurumukhi yang kita tulis Uda, Eda, Idi, Sasa, Haha sampailah terakhir ini adalah ciptaannya Guru Angad Dev Ji Maharaj. Maharaj, semua bani yang dilafazkan oleh Guru Nanak itu dia menulis di dalam tulisan Gurumukhi ini dan dijadikan poti. Ini adalah pemberian Guru Angad Dev Ji Maharaj. Maharaj melakukan langgar di mana-mana, di Khadur Sahib dan di luar juga, di mana-mana Gursikh pergi, Maharaj mengajar mereka untuk memulai konsep langgar. Maharaj menggalakkan, mengajar Sikhnya untuk sentiasa fit secara fisikal. Maharaj senang sekali Guru Angad Dev Ji melihat Gursikh-Gursikhnya itu melakukan wrestling atau kushti. Jadi dulu itu periode Guru Angad Dev Ji, bayangkan Guru Angad Dev Ji lagi duduk dan melihat Gursikh-Gursikhnya itu menunjukkan kekuatan fisikal antara satu sama lain dengan melakukan perkustian. Kushti, Kardesi, wrestling was done among Gursikhs back then at that time. Pemberian Guru Angad Dev Ji Maharaj itu begitu banyak sekali. Jika kita melihat baninya Guru Angad Dev Ji Maharaj, Maharaj begitu sebagai Pailena Ji, Guru Sahib was so highly educated, kita bisa melihat dari dalam baninya Guru Angad Dev Ji itu sendiri. Rencana saya pada awalnya tadi adalah untuk sharing satu sakhi Guru Angad Dev Ji Maharaj, tapi waktunya sudah mepet, sudah selesai 1,5 jam. Kalian juga luar biasa sekali karena sanggup duduk selama 1,5 jam mendengar cerita-cerita mengenai Guru Sahib, mengenai Bhagat Sahib pada satu Ramadan ini. Dan mungkin pada kesempatan berikutnya akan saya sambung sharing lagi mengenai cerita ini pada kesempatan berikutnya, karena sakhi-sakhi ini sebenarnya banyak sekali dari kehidupan Guru Sahib. Yang terakhir yang pengen saya sharing mengenai Guru Angad Dev Ji Maharaj, ketika Guru Nanak Dev Ji meninggalkan dunia ini dalam bentuk fisikal, Guru Angad Dev Ji Maharaj tidak bisa menahan rasa beraknya itu, tidak bisa menahan rasa terpisahnya daripada Guru Nanak Dev Ji itu, dan Maharaj kembali ke Khadur Sahib dari Kartarpur waktu itu dan mengurungkan dirinya di dalam satu kamar selama 6 bulan melakukan bhakti. Ketika dia dicari oleh Baba Buddha Ji dan Sangat yang lain, karena 6 bulan Sikh Sangat itu tidak ketemu Guru Sahib berada di mana. Bayangkan perasaan mereka itu seperti apa. Ketiga ini Guru Sahib. Dan setelah 6 bulan itu selesai, mereka ketemu Guru Sahib itu, Baba Buddha Ji menemukan Guru Sahib berada di dalam suatu kamar. Guru Angad Dev Ji setelah keluar dari kamar itu dalam keadaan samadhi, pengeti pertama yang dilafazkan oleh Guru Angad Dev Ji ketika itu adalah Jis pyare se neho tis aage mar chaliya. Ini adalah cerita di sebalik pengeti itu. Mahalla Duja,
Jis pyare se uneho, jika kamu cinta sama seseorang, jika kamu cinta sama guru saya dan wahai guru, jis pyare se uneho, neho itu artinya sayang, cinta dan sebagainya. Tis aage mar chaliye, matilah untuk dia. You should die in that love. You should kill all of yourself for that love. Jangan ikuti kaum, krod, lomo, hengkar atau perasaan segala yang diajarkan oleh mani kita ini, tetapi man ini dibunuh untuk rasa sayang kamu terhadap orang yang kamu sayang itu. Trig jivan sansar tak pachani. Tidak ada gunanya saya hidup di dalam dunia ini jika orang yang saya sayang itu sudah meninggalkan saya. Ini adalah kata-kata pertama Guru Angad Dev Maharaj setelah Guru Sahib keluar dari Pora Sahib. Jadi begitu menurut saya sharing kita untuk hari ini, karena waktunya tanpa saya sadar 1,5 jam berlalu begitu cepat sekali. Mungkin pada kesempatan berikutnya saya akan usahakan untuk sharing lebih lagi mengenai Guru Sahib, sejarah kita, dan lebih penting sekali adalah Gurbani, karena yang menjadi titik ukur untuk kita berpandukan hidup kita itu adalah Gurbani Sat Sangat Ji. So you have to learn Gurbani, you have to try and understand Gurbani. Walaupun kalian merasa tidak bisa bahasa Punjabi ataupun bahasa Inggrisnya tidak adalah terbatas, tetapi tetap aja sekarang bisa di-download apps Gurbani yang ada, di-save pengti-pengti ini dan dibaca dari masa ke masa untuk mengingatkan kembali kisah-kisah Guru Sahib di sebalik pengti-pengti ini untuk dijadikan pengajaran kita. Jadi, ke sewa kita hari ini sampai di sini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang terjadi. Semoga Guru Sahib memberi kita kesempatan untuk berkumpul sekali lagi pada kesempatan di masa depan. Segala kesalahan saya dimaafkan. Semoga Guru Sahib सारियां ते कृपा करन, गुरसिੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।